Shalom Bapak Ibu. Coba shalomnya yang semangat ya. Sudah makan pagi semua? Oke, sekali lagi shalom. Kalau ada penilaian dari 1 sampai 10 itu tadi baru 5 ya. Sekali lagi shalom. Haleluya. Itu udah 8. Oke, Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ya, amin. Oke, saya berterima kasih sama Tuhan. Kemarin kami sudah selesai ya acara Summit 2 di Denpasar, Bali. Dan berapa banyak Bapak Ibu yang kemarin ikut? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat? Ya, ada Ibu Tabita, ada Ibu Sarce, Ibu Margaret. Mana lagi? Oh, Ibu Dona, Bella, Manse, Ibu Eda. Wah, seru ya kemarin ya. Dan mukanya sudah seperti orang-orang Bali gitu ya. Yang lebih penting adalah saudara menerima pengurapan 3 dimensi. Amin. Amin. Oh ya, oke. Bapak Ibu yang di Zoom juga ada yang ikut, boleh di YouTube, Facebook ya. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Kalau yang diberkati Tuhan boleh tulis di kolom komentar atau katakan amin ya. Dan saya percaya bahwa itu bukan sekedar gagah-gagahan atau ritual karena summit ada 1, 2, 3 dan sebagainya, enggak. Tapi di setiap momen yang Tuhan izinkan kita ada di dalamnya, kita tahu bahwa ada sebuah pesan. Amin. Amin. Dan kita terima dan kita akan jalani dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, saudara, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ya. Dan itu dimulai kapan? Dimulai ketika kita lahir dan berakhir ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Selama di muka bumi ya. Tapi berakhirnya hidup di bumi ini belum berarti selesai. Tapi ketika hidup di bumi berakhir, ini saudara perlu ngerti dulu ya. Ketika hidup di bumi berakhir, maka kita sedang masuk kepada kehidupan yang tanpa batas waktu. Yang saya sebut kehidupan kekal. Dan ternyata kehidupan kekal yang nanti setelah kita mengakhiri hidup di bumi ini ditentukan di mana kita tinggal. Minggu lalu kayaknya saya khotbah tentang itu deh. Beberapa minggu ini saya sedang diarahkan untuk kita belajar mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang ya. Sehingga kita tidak fokus hanya euforia, senang-senang jalani hidup di dunia ini tanpa kita tahu setelah ini kita mau kemana ya. Dan ternyata hidupnya nanti kita di mana kita berada di dalam kekekalan itu ditentukan, ini saudara perlu garis bawahi, oleh bagaimana kita hidup selama kita ada di muka bumi ini. Berarti hidup yang singkat ya. Kalau saudara pergi ke Batu Nisan, saudara lihat di sana kan ada tulisan lahir misalnya 15 Juni 90, lalu endingnya 15 Juni atau 15 Januari 2020. Antara lahirnya dan matinya itu cuma ada 1 garis kecil begini. Benar nggak? Kalau saudara pernah ke Batu Nisan, bayangkan 1 garis kecil itu mewakili perjalanan puluhan tahun. Mama saya 93 tahun. Kecil itu, tapi itu kualitasnya 93 tahun bro dan sis. Nah, sudah berapa lama saudara hidup? Kita bisa memulai ya kehidupan kita. Dan sebagai orang percaya, langkah awal kita adalah ketika kita lahir baru. Itulah perjalanan iman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ternyata kehidupan manusia itu, khususnya apalagi orang percaya, saya berbicara tentang bagaimana kehidupan kita, itu bisa dimulai dengan daging. Artinya kita nggak tahu hal-hal rohani.
kita hidup sembarangan, kita hidup menurut keinginan daging. Tapi bisa berakhir dengan roh. Saudara paham? Artinya dulu kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam hawa nafsu, percabulan, keserakahan, iri hati, amarah. Tapi kemudian kita bertemu Yesus, lalu hidup kita berubah, yang namanya bertobat, perubahan hidup. Lalu kita berjalan bersama dengan Tuhan 180 derajat, tadinya menuju maut, sekarang kembali kepada kehidupan kekal. Dan ketika kita dalam roh, kita kembali ke Tuhan. Itu yang saya sebut berawal dengan daging, berakhir dengan roh. Tetapi ada orang yang sepanjang hidupnya dalam daging, hidup menurut keinginan daging, amarah, pemberontakan, keserakahan, iri hati, cabul, hawa nafsu, dan berbagai hal buruk. Dan dia gak pernah bertobat. Jadi dia terus berjalan menuju maut. Itu saya sebut mengawali dengan daging. Dan ketika Tuhan panggil dia belum bertobat, dia tetap di dalam daging. Itu yang namanya mulai dengan daging, berakhir dengan daging. Tetapi ada orang yang dia sangat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika dia jatuh cinta, dia on fire, dia semangat, dia melayani. Pokoknya sekali Yesus tetap Yesus. Tapi akhir hidupnya dia menyelesaikan di dalam daging. Alkitab mencatat beberapa tokoh, saudara, yang mengawali hidupnya dengan daging, ya, dan kemudian dia mengakhirinya juga di dalam daging. Contohnya siapa? Contohnya Kain, ya, akhirnya dia mati. Contohnya siapa lagi? Contohnya Saul, ya, tadinya dia raja Israel, tapi kemudian hidup. Ini orang-orang yang mengawali di dalam roh, malah dia seorang nasir Tuhan, tapi mengakhirinya di dalam daging. Dan orang-orang yang juga hidup di dalam kedagingan di sepanjang umurnya, ada dicatat juga di dalam Alkitab. Nah saudara, apakah tuh arti atau tujuan Alkitab mencatat kisah-kisah orang ini bagi kita? 1 Korintus 10 ayat 11 berkata, semua ini ditulis menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi hal-hal yang terjadi ketika orang Israel memberontak, hal-hal yang terjadi ketika para pahlawan iman itu tidak tetap dalam kembali dari yang jahat kepada yang benar, tapi ada juga orang-orang yang tadinya di dalam roh dan berakhir di dalam daging, tapi juga ada orang-orang yang berawal dengan roh dan tetap hidup di dalam roh. Saudara mau yang mana? Berawal dari roh dan berakhir di dalam roh. Katakan amin. Amin, amin, amin Bapak Ibu. Dan saya tersentil oleh sebuah kisah yang waktu saya baca kisah itu saya sangat, ini bacaan harian ya. Berapa banyak Bapak Ibu yang mengikuti bacaan harian kita setiap hari? Yang nanti kalau belum, Bapak Ibu belum dapat bacaan tahunan, selesai ini boleh minta sama Ibu Yanti, atau Ibu Yanti nanti kasih ya. Ya, nanti tolong ambil di meja saya, lalu atau sama Ibu Yoma, lalu bagi kepada Bapak Ibu. Jadi kita setiap hari itu kalau kita ikuti ada di Zoom juga, kalau mau bisa japri kami, kita foto atau mau dikirim boleh kita kirim. Ketika kita mengikutinya, dan itu diparalelkan perjanjian lama dan perjanjian baru ini. Karena perjanjian baru itu adalah penggenapan dari perjanjian lama, ya. Jadi itu bagus, itu untuk membuat kita bisa belajar. Nah, ketika saya baca sebuah kisah ini, saya cukup tersentak dan menjadi sebuah warning yang penting bagi saya, ya. Dan ini yang saya mau bagikan tentang seorang raja Yehuda yang Alkitab mencatat tidak ada raja yang pernah muncul seperti dia dan tidak ada lagi yang seperti dia. Dan raja ini ternyata begitu hebat di sepanjang hidupnya, tapi di akhir hidupnya dia mengalami yang namanya nila setitik merusak susu sebelanga. Itu judul saya kan pagi hari ini. Langkah akhirnya nggak finishing well. Dan mari kita belajar dari dia supaya kita jangan memulai dengan roh dan berakhir di dalam daging seperti raja ini. Siapakah dia?
Dia adalah seorang raja Yehuda. Dan saya yakin Ibu Eda ya, sehingga anaknya diberi nama seperti raja ini. Yosia, wah dia ada di sini di depan saya. Haleluya. Mari Yosi belajar ya. Dan ini kisah yang sangat keren Bapak Ibu ya. Mari kita lihat ya. Kisah ini kita belajar dari seorang yang namanya Yosia. Saudara, dia punya sebelanga susu. Dia punya sepak terjang selama hidupnya yang sangat keren. Mari kita lihat. Alkitab mencatat di dalam 2 Tawari pasalnya yang ke-34. Nanti Bapak Ibu baca sama-sama dengan saya ya, beberapa ayat ini. Mulai dari ayatnya yang pertama. Ketika dia diangkat menjadi raja, umurnya masih sangat belia. Berapa? 8 tahun. Wow, muda banget. Dan saudara tahu Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun ia memerintah di Yerusalem. Saudara lihat ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, padahal papanya dan kakeknya adalah pemberontak yang tidak hidup menurut Taurat Tuhan. Bahkan kakeknya menyakiti hati Tuhan, sampai ditulis di dalam kitab Taurat bahwa Tuhan sangat marah dengan perbuatan kakeknya Manasye. Dan bahkan Tuhan berniat untuk membinasakan, menghukum bangsa Yehuda karena perbuatan kakeknya. Tapi ketika Yosia lahir, dia membuat sebuah pembalikan. Dia menjadi orang yang sangat seperti Daud, bapak leluhurnya, kakek buyutnya dia. Dan dia hidup tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, lurus saja melakukan firman Tuhan. Apa dari pemerintahannya? Ketika ia masih muda belia, ia mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Ada beberapa hal di sini saudara yang saya catat tentang sepak terjangnya Yosia. Tapi yang saya mau kasih tunjuk kepada Bapak Ibu adalah saudara, saya lihat usianya dia di sini. Di sini dikatakan bahwa Yosia ini di umur 8 tahun dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Di umur masih 16 tahun dia mencari tahu ibadah apa yang sangat Tuhan sukai. Dan dia betul-betul menyingkirkan semua berhala-berhala yang dibangun oleh nenek moyangnya. Di umur yang sangat muda belia. Di umur 20 tahun dia membangun bait suci. Dan dia mulai membuat perayaan Paskah, perayaan-perayaan yang tidak pernah lagi dilakukan oleh orang Israel sebelumnya. Saudara, beberapa hal yang dimiliki oleh Yosia yang kita perlu belajar pagi hari ini. Dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nggak ada penyimpangan dalam kehidupannya dalam mencari Tuhan. Yang kedua, kalau kita baca tentang kisah Yosia, dia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Mentahirkan itu apa? Menyucikan, membersihkan. Dia meruntuhkan berhala-berhala. Bahkan orang-orang yang tidak sejalan dengannya, dia singkirkan semua dari pemerintahannya. Keren Bapak Ibu. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Dari bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Pada itu bangun berabad-abad saudara. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan, menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, patung tuangan. Itu dibangunnya tuh luar biasa kerennya saudara. Di atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban itu pun dihancurkan semuanya. Tulang para imam dibakar di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simon sampai ke kota Naftali. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, ayat 7, serta apa? Menghancur luluhkannya, menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Yang ketiga yang dia lakukan, dia membangun bait Allah. Ayat 8. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Asalia dan Maasea penguasa kota serta Yah bin Yoas bendahara negara untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkiah menyerahkan uang yang telah dibawa ke rumah Allah. Bahkan dia bilang begini, jangan hitung-hitung, dia loyal.
Dia bilang jangan hitung-hitung. Mereka orang-orang yang jujur. Berapapun yang kamu datang bawa, itu akan dibangun untuk membangun rumah Tuhan. Dia membangun dengan fasilitas penuh, saudara, ya. Luar biasa pembangunan yang dilakukan. Uang itu diberikan ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka itu bekerja dalam rumah Tuhan, membetulkan, memperbaiki. Tukang-tukang yang terbaik dibayar oleh Yosia untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Keren. Dia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang keren, saudara. Apa yang dilakukan lagi oleh Yosia? Yang keempat, dia menghormati Tuhan, ya. Dia mentaati perintah Tuhan. Saudara mau tahu dari mana? Jadi ceritanya dia menyuruh membangun bait Allah. Lalu kemudian ketika mereka mulai membangun, mereka mengambil uang yang disimpan untuk pembangunan. Dan ketika mereka sedang melakukan itu, mereka menemukan Taurat di dalamnya. Isi daripada Taurat itu adalah Tuhan marah dengan pemerintahan yang terjadi sebelum Yosia, di papanya dan di kakeknya. Lalu dia menemukan itu dan dia berkata, wow, ini sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh nenek moyangku. Lalu dia merobek bajunya. Alkitab mencatat di sini, sesungguhnya, ya, dia merobek, ayatnya yang ke-19. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdan bin Mika, kepada Safan panitra negara, dan kepada Asaya hamba raja itu, pergilah minta petunjuk Tuhan. Apa yang harus dilakukan supaya Tuhan bisa bermurah hati kepada kami? Jangan supaya Tuhan murka, karena niatnya Tuhan adalah mau menghukum Yehuda karena perbuatan keji oleh kakek dan papa daripada Yosia. Lalu Yosia bilang, aku mau lakukan apa yang Tuhan mau. Aku mau taat, aku mau bikin apa aja yang Tuhan mau. Dan ketika mereka memanggil Nabi Hulda pada waktu itu, saudara, dikatakan di sini, Hulda bilang begini, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni semua kutuk-kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan oleh Raja Yehuda di depan Raja Yehuda tadi. Karena mereka, alasannya ini, meninggalkan aku dan membakar korban kepada ilalah, nyakitin hati Tuhan. Saudara, mari kita hidup hati-hati. Jangan pernah kita dengan sadar apalagi menyakiti hati Tuhan dengan segala pekerjaan mereka. Sebab itu nyala murkaku dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda, maksudnya Yosia nih. Jadi maunya Tuhan nih mau menghukum Yehuda nih. Udah panas murkanya Tuhan. Tapi karena Yosia, Raja Yehuda, menyuruh untuk meminta petunjuk Tuhan, maka dengarkan firman Tuhan. Mengenai perkataan yang telah kau dengar ini, oleh karena engkau menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi pertobatan Yosia itu ketahuan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan berkenan kepadanya. Amin. Lalu karena Tuhan berkenan kepadanya, lalu Tuhan bilang begini, maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan di dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Jadi Tuhan bela Yosia karena dia merendahkan diri, minta ampun atas pemberontakan daripada leluhurnya. Dan apalagi yang dilakukan oleh Yosia?
Yang kelima, Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan. Alkitab mencatat, belum pernah dirayakan Paskah sehebat yang dilakukan oleh Yosia. Lihat di dalam 2 Tawarik 35 ayat 17-19. Pada waktu itu orang Israel merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Paskah semacam ini tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir. Dan dengan penduduk Yerusalem, Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Baru setengah dari perjalanan pemerintahannya. Dan saudara, 2 Raja-Raja 23 ayat 25 berkata, sebelum dia seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia, wow ini keren ya, tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Jadi Yosia ini keren banget. Alkitab bilang gak ada yang sehebat dia dalam segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi jiwanya. Itu dia kasih ke Tuhan. Dan Alkitab bilang gak ada yang sebelum dia, dan sesudah dia gak ada lagi. Benar adalah orang yang sangat-sangat gila dengan Tuhan. Tapi saudara, akhir hidupnya gak keren. Ini peringatan buat kita ya. 2 Tawarik 35 ayat 20. Waktu saya baca ini saya cukup shock. Wow, ini gak main-main. Siapa seperti Yosia yang sangat taat kepada firman Tuhan? Bahkan tak. Tapi Alkitab mencatat di akhir hidupnya, kita baca ayat 20. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, ya, Julah Firaun Neko, raja Mesir, ya, raja Mesir hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Menghadapinya itu apa? Dia mau melawan raja Firaun ini, ya. Ia mengirim utusan, ayat 21. Siapa yang mengirim utusan? Yosia. Dengarkan pesannya. Apa urusanmu dengan aku, Yosia? Seperti begitu ya. Raja Yehuda, Yosia itu, saat ini aku tidak datang melawan engkau, tapi aku, jadi ceritanya Neko raja Mesir ini, dia mau pergi melawan siapa? Dia mau pergi membantu raja Asyur yang mau melawan Babel. Dan dia tahu raja Asyur ini sudah melemah kekuatannya, lalu dia mau membantu Asyur melawan Babel. Tapi Yosia, dia ini raja-raja di zaman itu suka cari partner, jadi teman untuk berperang. Jadi ternyata Babel mau bela temannya. Akhirnya dia sok jadi jagoan, pergi melawan atau mau menghalangi Firaun, raja Neko ini, supaya jangan dia bersekongkol dengan Asyur melawan Babel. Seperti begitu saudara ya. Yosia mengandalkan Babel, itu kuncinya. Lalu raja Neko bilang begini, Allah memerintahkan aku segera bertindak. Ini orang kafir loh, orang Mesir, tapi dia bisa bilang bahwa Tuhan suruh dia. Apakah Tuhan bisa bicara melalui orang kafir? Bisa. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menegur saudara. Tapi kadang-kadang kesombongan rohani kita membuat kita mengabaikan pesan Tuhan. Raja Mesir bilang begini, hentikan niatmu menentang Allah yang menyertai aku. Wow, Neko Mesir tahu Tuhan sertai dia, karena Tuhan yang suruh dia pergi perangi.
Kenapa lu keluar bantu dia yang Tuhan mau lawan itu? Seperti begitu kira-kira bahasa bebasnya. Kenapa kamu mau so jadi pahlawan melawan Tuhan, sedangkan Tuhan yang suruh aku? Dia bilang begitu kepada Yosia. Hentikan niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Ini udah dikasih peringatan loh. Lalu ayat 22 bilang begini. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya. Dengan kata lain, terjemahan lain bilang, tetapi Yosia ignore, cuekin, gak peduli. Yosia terus berperang, maju. Bahkan dikatakan di sini Yosia menyamar sebagai raja Yehuda. Dia masuk pakai pakaian bukan pakaian raja untuk berperang melawan Neko. Dan saudara, Alkitab mencatat Yosia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemana-pemana menembaki Raja Yosia. Mereka nggak tahu itu raja. Ngeri saudara ya. Mereka nggak tahu itu raja, dia menyamar loh. Dia pakai strategi perang. Tapi orang menembak sembarangan saja, memanah sembarangan saja. Dan Alkitab mencatat, kena Yosia. Hati-hati dengan pesan Tuhan. Kita harus peka, membuka hati, mata, dan punya kerendahan hati untuk taat. Mari kita belajar daripada Yosia. Akhirnya mereka memanah dia dan dia luka parah. Dan ketika dia luka parah, dia berkata, bawa aku dari sini karena aku luka parah. Orang-orang mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangan, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Bahkan Nabi besar Yeremia, Alkitab mencatat, membuat syair ratapan mengenai Yosia. Yeremia tuh Nabi besar saudara. Dia membuat syair mengenai Yosia. Dan sampai sekarang semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair ratapan mengenai Yosia. Dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya tertulis di mana? Ratapan. Syair-syair ratapan. Itu untuk Yosia. Waktu saya baca kisah ini, saya renungkan, terus saya bilang, Tuhan, kita yang udah berapi-api dengan Tuhan seperti Yosia, gigihnya luar biasa. Bahkan Alkitab bilang, Nabi menangis dan meratap demi keren banget saudara hidupnya. Saya catat di sini saudara, apa nila yang merusakkan susu sebelanga dari Yosia? Mari catat supaya jangan ini menjadi nila dalam hidup kita. Kita boleh punya sebelanga susu, bahkan bertonton susu, tapi ketika ada satu tetes saja nila, satu benda pahit yang masuk, maka rusaklah susu bertonton itu. Dan apa nila yang kita perlu singkirkan dari kehidupan kita yang dimiliki oleh Yosia yang kita harus waspadai? Yang pertama saya catat di sini, ketaatan adalah harga mati kepada Tuhan, lebih diri sendiri dan orang lain manusia.
melakukan ini, dan ini sesuai dengan firman Tuhan. Saya bilang begini, selama dia suruh melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan, ikuti. Tapi kalau dia sudah menyuruh melakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan ikuti. Karena standar tertinggi dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Termasuk diri kita sendiri. Kalau kita ngerasa gini, kayaknya nih yang aku pikir nih bener deh. Cek and recheck itu firman. Kalau firman bilang tidak, jangan lakukan. Walaupun hati kita ini bedumel-dumel, hancur ya. Kayak hati kita pengen memberontak. Aku pengen marah, aku pengen balikin, balas jahat dengan jahat. Aku gak mungkin bisa mengampuni, ini mah keterlaluan. Udah berkali-kali gak bertobat-tobat. Tetap ampuni. Karena firman yang suruh. Aku juga punya terbatas. Tapi kalau Tuhan bilang beri aja. Dia gak pernah berhutang. Amin. Kita sendiri lagi susah mikir orang lain, apain gitu ya. Tapi kalau Tuhan bilang doakan dia, semangatin dia, beri sesuatu kepada dia sesuai dengan kebutuhan, lakukan saja. Hukum firman Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada hukum manusia. Memberi dan menerima, dunia mana lebih menyenangkan? Memberi dan menerima, mana lebih menyenangkan? Halo, ada orang di sini. Memberi dan menerima, mana lebih menyenangkan? Manusianya nih, manusia jujur nih. Saya mau kasih saudara 5 juta atau saudara mau kasih saya 5 juta, enakan mana nih? Ya, lebih spesifik. Saya mau kasih Ibu Yanti 5 juta. Dan Ibu Yanti mau kasih, enakan mana? Ibu Yanti kan menerima dari saya kan? Enakan menerima. Iyalah, jujurlah. Benar nggak? Masa Mansya nih 5 juta atau Mansya kasih dong saya 5 juta, enak mana? Terima. Tapi Alkitab bilang begini, lebih besar berkat memberi daripada Jadi saudara, memang hukum dunia itu standarnya tuh selalu di bawah, walaupun lebih menyenangkan. Jalan lebar dan jalan sempit, enakan jalan mana? Lebar. Tapi firman suruh pilih yang mana? Sempit. Itu yang disebut salibkan daging. Puasa dan makan banyak, enakan mana? Makan banyak. Tapi firman suruh mana? Puasa. Haleluya. Jadi saudara, ikut Tuhan itu gak gampang, tapi membawa kepada keselamatan kekal. Saudara mau tetap senang-senang di dunia? Silakan saja. Tapi perjalananmu akan berakhir bisa seperti Yosia. Yang pertama, ketaatan adalah harga mati yang saudara sebagai pengikut Tuhan harus jalani. Berapapun harga. Coba dilakukan. Yang harus ku bayar. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sama-sama nyanyikan lagu ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku.
melewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Jadi kalau saudara tuh lagi gak enak, disuruh taat, aku masih pengen tidur, harus bangun mujizat pagi. Aku pengen ibadah, aku pengen makan, disuruh puasa. Aku juga lagi kurang, disuruh memberi. Aku lagi jengkel, disuruh mengampuni. Aku gak mau melayani ya, aku mau senang-senang aja dulu di sana, masih muda kok. Ingat, ada mahkota kehidupan yang menanti. Disuruh melakukan sesuatu yang rasanya gak menyenangkan, tapi kalau itu sesuai dengan firman, taat aja, supaya jangan seperti Yosia. Amin, amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita. Jangan andalkan manusia apapun lebih daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ketika saudara dalam kesusahan dan saudara langsung mikir seseorang melebihi Tuhan, Anda sedang mengandalkan orang itu dan Anda masuk di ranah terkutuk. Kalau saudara susah, cepat-cepat mikir Tuhan deh. Tolong Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan bisa melakukan jauh melebihi yang saudara pikir orang bisa lakukan bagimu. Haleluya. Andalkan Tuhan. Jangan kayak Yosia. Dia mengandalkan Raja Babel, makanya dia mau bela Raja Babel dan akhirnya dia kena. Ayo andalkan manusia. Yang ketiga. Oh, tadi apa bilang? Oh, ralat. Ayo andalkan, jangan andalkan manusia. Amin. Andalkan Tuhan, ya. Yang ketiga, saudara, hati-hati memilih teman. Yosia ini juga salah satu kelemahannya, dia berteman dengan raja-raja yang orang Babel misalnya, yang seperti begitu ya. Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya ini berteman dengan banyak orang, tapi tidak semua input masuk ke sini. Saya dengar aja, tapi saya saring. Saringan saya adalah firman Tuhan. Nyambung gak nih dengan firman? Kalau gak nyambung, saya tolak. Tapi kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, saya terima. Makanya jangan sembarangan buka telinga kepada input-input buruk. Berteman dengan orang-orang yang bisa membangkitkan semangatmu, memberikan nasihat. Kalau saudara sedang down lalu orang bilang begini, ya udah begini aja, ikut maumu, senang-senangmu, maka itu adalah input-input buruk. Tapi kalau orang bilang, sabar, tenang, tetap semangat, ayo maju, melayani, ayo maju, taat saja kepada orang tuamu, ayo sekolah, ayo semangat lakukan. Yang daging gak suka, tapi karena firman suruh, bikin saja. Anda akan melihat keuntungannya jauh melebihi yang saudara pikir, yang saudara rasa itu baik bagimu. Berkali-kali saya sering cerita, ada banyak orang yang ketika memilih, dia memilih apa yang menurut dagingnya nyaman. Saya sering bilang sama anak-anak, memutuskan apapun, mau kemana, mau bikin apa, teman siapa, tanya Tuhan.
Karena Tuhan lebih tahu 1 jam ke depan kamu mau jadi apa, dunia mau jadi apa. Dan Tuhan bahkan lebih tahu kan, nanti saudara nih masa depannya di mana, mau bikin apa. Karena kalau kita ikut maunya kita bisa nyasar. Karena daging ini selalu mengikuti daging dan daging dan daging dan daging dan berakhir dalam kedagingan. Mari belajar untuk menerima firman sebagai satu-satunya yang bisa menuntun saudara. Hati-hati dengan pertemanan, menerima input yang baik. Dan yang terakhir saudara, saya tuliskan ini ya. Prestasi rohani yang pernah kita capai, yang pernah seseorang Kristen capai, sehebat apapun itu, kita harus tetap menjadi orang yang berhati-hati. Karena kita tidak kebal dosa. Hati-hati, karena ketika kita mengandalkan diri dan kekuatan dan berpegang kepada prestasi kita, Alkitab bilang, ketika kamu merasa kamu benar dan berdiri, hati-hati jangan sampai kamu jatuh. Yosia, saya yakin dia sangat merasa dia bisa dengar suara Tuhan. Dia sangat merasa benar, kebenaran diri sendiri. Dan dia mengabaikan orang Mesir lebih tahu apa dari orang Yehuda. Mau nasihatin saya ini bisa dengar suara Tuhan loh. Saya ini hidup menurut Tuhan dan Tuhan bahkan membatalkan hukumannya demi saya. Berarti saya ini sesuatu. Lah kamu siapa nasihatin saya? Ternyata memang Tuhan mau berbicara melalui orang Mesir itu ke dia. Saudara, kita gak pernah tahu Tuhan bisa pakai siapa saja dan momen apa saja untuk berbicara kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah rendah hati menerima nasihat. Katakan amin. Saya ulangi. Yang harus kita lakukan dalam hidup kekristenan kita, sehebat apapun prestasi kita, sepintar apapun kita, sekuat apapun kita, adalah rendah hati menerima teguran, nasihat. Kalau itu dari Tuhan, Tuhan pakai orang tua, Tuhan pakai orang-orang yang lebih senior rohaninya, belajar taat. Amin. Jangan pernah merasa, saya sudah tahu, saya ngerti kok, saya bisa pilih, saya punya jalan sendiri. Iya, saudara punya kehendak bebas. Itu berbahaya loh sebenarnya, free will kita. Kita nggak jadikan robot, kiri, kanan, muka, belakang. Masalahnya adalah kita nggak tahu ke kiri itu benar atau enggak, ke kanan itu benar atau enggak. Yang tahu siapa? Tuhan. Hati-hati, kiri jurang. Dan kalau kita nggak tanya Tuhan, kita jalan aja kiri dan petas masuk ke dalam jurang. Tapi kalau kita tanya Tuhan, Tuhan bisa pakai orang-orang sederhana, orang-orang kafir, orang-orang yang nggak mungkin kita anggap, tapi bilang begini, Bu, hati-hati ada jurang. Bu, jangan ke situ. Bu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Kita kadang kan, siapa dia? Mari belajar rendah hati. Amin Bapak Ibu. Kerendahan hati, kita dicintai oleh Tuhan. Yang tahu hati kita hari ini itu cuma Tuhan. Apakah kita sudah hidup di dalam jalannya Tuhan? Saudara, tiba-tiba nih ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Ada di antara Bapak Ibu, apakah ada di sini ataukah ada di Zoom atau Facebook atau YouTube, saya nggak tahu. Saudara sedang ada di persimpangan. Saudara harus memilih. Tapi pagi ini Tuhan bilang, tanya aku. Mari kita diam sejenak. Saudara dengan Tuhan saja, tutup mata saudara. Holy Spirit. Engkau yang mengetahui hati kami Tuhan. Engkau yang tahu pikiran kami. Engkau yang tahu jalan-jalan kami ke depan. Tuhan, jangan biarkan kami salah memilih. Kami nggak tahu belokan kiri itu ada apa di sana, belokan kanan itu ada apa di sana.
Dan Tuhan bilang begini saudara, bagi saudara yang sedang ada di persimpangan itu, kalau engkau mau memilih, aku akan memberikan damai kepadamu. Sekalipun yang kau mau pilih itu rasanya itu gak menyenangkan, tapi ketika engkau melakukannya, aku akan berikan damai sejahtera. Tuhan, aku berdoa kepada siapa anakmu yang hari ini sedang ada di persimpangan itu. Kalau itu saudara, saya nggak tahu. Saudara angkat tangan ke Tuhan. Tuhan, saudara yang ada di Zoom, saudara yang ada di Facebook, saudara yang ada di YouTube, saudara angkat tangan. Tuhan, lihat. Kau lihat Tuhan, mereka sedang harus memilih. Ketika kita harus memilih Tuhan, bantu mereka Roh Kudus, supaya mereka tidak salah jalan. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami tetap berjuang. Kau yang selidiki hati kami Tuhan, bantu kami, selidiki hati kami, uji kami, supaya kami tidak menyimpang daripada jalan-Mu. Kami tidak mau nila setitik merusak susu sebelanga. Kami mau tetap ada di dalam jalan Tuhan. Sesungguhnya Yosia ditakdirkan untuk mati dalam keadaan sebagai raja-raja terhormat, tapi karena ketidaktaatannya sekali saja, itu membuat dia akhirnya mengalami hal yang tidak baik. Tuhan, tolong kami, hamba sudah selesai, tapi Roh Kudus jangan berhenti. Tolong kami untuk kami punya kerendahan hati mendengar nasihat orang lain. Kami tidak punya prestasi yang kami andalkan, kekuatan, kepintaran, posisi yang kami rasa nggak bisa tertandingi. Tapi setiap saat dan siapa saja, apa saja bisa Tuhan pakai untuk mengingatkan kami. Belajar untuk rendah hati. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Sedikit aku, lihat hatiku. Mari pemusik. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, boleh buka mata sebentar. Bahwa hidup kita di dunia ini itu ditentukan oleh bagaimana Anda dan saya mengikuti Tuhan. Amin. Salah bisa salah enggak? Bisa. Bisa berdosa? Bisa. Tapi yang tadi dibagikan oleh istri saya, Pastor Leni, bahwa Anda harus punya yang namanya ketaatan, punya humility, kerendahan hati. Dan yang ketiga itu adalah Anda harus punya teachable spirit, roh yang mau diajar. Saya baca sebuah buku kepemimpinan, bahwa kalau kita, untuk kita mempengaruhi orang di atas kita itu 25%. Untuk kita mempengaruhi orang di bawah kita 25%. Tapi untuk mempengaruhi orang yang selevel dengan kita, itu butuh 50%. Seorang raja mau bicara kepada seorang raja, kita sama-sama raja. Ayo
mana yang paling kuat. Itu tingkatan paling sulit. Ya, dan kita belajar bahwa dari orang yang hebat sekalipun dia bisa juga buat kesalahan. Kita tahu bahwa Tuhan itu bisa pakai segala cara untuk bicara jadi peringatan bagi saudara dan saya. Amin. Saya baca sebuah buku. Sebenarnya buku ini ada 2 seri saudara ya. Seri 1 dan seri 2. Kalau Anda suka baca itu, judulnya Mengapa Mereka Sukses dan Mereka Gagal. Ditulis oleh Robert Liardon. Anda boleh baca buku itu. Seorang wanita yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Satu waktu dia mau masuk dalam sebuah ibadah, dan ibadah itu udah penuh, ribuan orang. Dia nggak bisa masuk saudara, dari asir pun nggak bisa masuk, dari pintu depan nggak bisa masuk. Karena itu hotel, maka mereka membawa dia masuk melalui jalan yang namanya itu adalah kitchen. Kitchen itu tempat cook, tempat koki masak di situ. Bapak Ibu, ketika dia masuk di situ, tiba-tiba koki dilawat Tuhan jatuh teriak mengaku dosa. Itu panci-pancinya itu getar saudara. Hanya hamba Tuhan ini, seorang wanita, dibawa Tuhan lewat dari situ. Orang-orang yang dilewati koki-koki yang lagi masak itu, yang tadinya tidak kenal Tuhan, bertobat dan kenal Tuhan. Tapi saudara ingat ketika dia umur 60 tahun lebih, dia jatuh dengan seorang laki-laki yang umurnya 30 tahun. Orang yang dipakai Tuhan dengan hebat, bahkan melahirkan seorang hamba Tuhan yang hari ini dipakai Tuhan dengan hebat, namanya Benny Hinn. Ya, ketika datang dan dia mengalami, saya nggak perlu sebutkan nama hamba Tuhan ini, seorang wanita. Anda bisa search di Google dan dapat hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Tapi saudara, dia kembali juga kepada Tuhan. Bahwa semua orang, Anda dan saya, mungkin hari ini Anda buat salah, kemarin Anda buat salah, tapi Anda punya kesempatan untuk kembali belajar bahwa firman Allah itu guidance bagi saudara dan saya. Firman Allah itu tuntunan bagi saudara. Anda punya Bapa yang baik, yang sanggup pimpin saudara dan saya. Tujuan Tuhan cuma satu, tidak mau Anda binasa. Tujuan Tuhan cuma satu, mau Anda diberkati Tuhan. Tujuan Tuhan cuma satu, supaya Anda serupa dengan Dia. Setan cemburu dengan Anda. Setan satu kali berbuat dosa, nggak ada kesempatan sama sekali. Namanya Luciel. Kemudian kita kenal Lucifer, adalah bintang timur. Yesus kita adalah bintang fajar, karena dia dibuat dari bintang. Saudara, suaranya ketika dia nyanyi, itu ada keyboard, ada gitar bass, ada gitar akustik, ada drum, ada shofar, ada alat-alat musik ada dalam pita suaranya. Yeskel pasal 14 dan Yeremia pasal 28 menjelaskan tentang Lucifer. Aku mau naik melebihi yang maha kuasa. Aku mau naik tinggi, aku mau naik tinggi, aku mau naik. Kata aku itu adalah akar masalah. Aku itu adalah kejatuhan manusia, diri kesombongan. Makanya Yesus berkata, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, itulah akunya. Kalau saudara masih berkata aku, Anda adalah saudaranya Lucifer. Tapi Anda kalau berkata Yesus adalah kekuatanku, Yesus adalah juru selamatku dan pertolonganku, Anda akan melihat perkara-perkara besar. Dulu saya selalu berkata sebelum saya bertobat, aku paling hebat, aku paling jago. Saudara, Tuhan hancurkan keakuanku dan Tuhan pilih jadi hamba Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya ada di titik ini, maka saya pikir bahwa itu untuk saudara dan saya. Mari kita belajar saudara, untuk kita mereposisi hidup saudara dan saya. Belajar dari Yosia. Ini ada Yosianya muda kita, ya. Yosia, papanya kasih nama, papa dan mamanya kasih nama, ya. Ada DNA ilahi dalam hidupnya, betul Ibu Eda? Amin. Supaya dia jadi the king, ya, punya urapan raja ada di atasnya, ya. Supaya kalau ketemu Neko tidak mengingat-ingat apa yang dikatakan Neko. Amin. Mendengar apa yang dikatakan Neko, Tuhan bisa bicara melalui musuh. Amin. Tuhan bisa bicara melalui orang yang jadi lawan kita. Tuhan pada Gideon pakai bahasa prajuritnya, orang-orang yang selama ini jadi lawan, tapi Tuhan bicara kepada dia. Ingat, pasang telingamu, punya teachable spirit. Gereja yang punya roh yang mau diajar, gereja itu akan berkembang,
gereja itu akan bertumbuh, akan berbuah dan berlipat kali ganda. Berapa banyak Anda yang katakan saya siap untuk itu? Puji Tuhan. Bapa di sorga, bangkit Bapak Ibu, bangkit berdiri. Kedua tangan saudara.